Oke, sebelum webinar saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nah, di sore kali ini di acara webinar literasi digital Kemenkominfo dan Siberkreasi, kita akan membahas tentang digital skill. Nah, jadi skill apa sih yang harus kita optimalkan di era digital seperti ini? Nah, yaitu tema kita yang saya angkat yaitu menjadi masyarakat cerdas di era digital, yaitu dengan menggunakan pengoptimalan handphone untuk produktif di masa pandemi. Nah, saya yakin banget nih teman-teman di sini tuh udah punya handphone semua kan sinyalnya. Di sini saya ajak teman-teman agar handphone yang dipegang ada feedbacknya tentunya. Nah, untuk teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas apa sih yang kita bisa lakukan di handphone dan apa saja yang kita bisa lakukan biar ada impact bagus bagi kita kayak gitu, teman-teman. Nah, langsung saja kita kupas sebelum ke materi. Izin saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Khairul Adib. Sekarang saya menjadi pemuda pelopor Kabupaten Tuban tahun 2020, yaitu menjadi delegasi Indonesia di ajang Asia World MUN. Nah, saya juga owner KA Studio dan CEO YAI Tech Indo. Usia saya masih 19 tahun. Nah, ini profil singkat saya. Nah, langsung saja kita menuju ke materinya ya tentang pengoptimalan handphone biar kita bisa produktif di masa pandemi seperti ini. Karena kan kita harus tetap bisa produktif dengan apa perangkat yang digital yang kita punya dan kita harus bisa mengoptimalkannya kayak gitu, teman-teman. Oke, langsung aja ini. Nah, kita melihat bagaimana sih kondisi digital di era sekarang ini. Kita sudah tidak dipungkiri kan dimulai dari era 4.0 yang di era sekarang ini serba otomasi karena kita sudah yakin pengguna internet di Indonesia itu banyak banget. Nah, disinilah tugas kita bagaimana sih kita bisa mengoptimalkannya kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini tugas kita sebagai masyarakat Indonesia dengan program Indonesia Makin Cakap Digital ini biar teman-teman bisa mengoptimalkannya gitu. Jadi ada edukasi seperti ini, kita bisa sharing-sharing, yang tadi ada materi-materi yang udah keren-keren nyampaikan. Kita sekali ini membahas tentang digital skill, yaitu modal apa saja sih yang bisa kita gunakan dengan perangkat digital kayak gitu. Nah, teknologi digital sekarang tuh lagi berkembang-kembangnya gitu. Nah, di sini memaksakan semua orang untuk beradaptasi. Nah, ini tugasnya. Yang pertama, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, sekarang sudah mulai muncul tren-tren pekerjaan baru. Karena banyak orang yang bilang gini, Mas Adib, pekerjaan sekarang tuh sulit banget ya carinya. Padahal sekarang tuh lagi tren-trennya pekerjaan baru. Nah, disinilah tugas teman-teman apakah bisa masuk. Sekarang ada tren yang namanya pekerjaan freelance, yaitu pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah kayak gitu. Nah, inilah salah satu yang kita bisa manfaatkan sebagai masyarakat yang sudah hidup di dunia digital seperti sekarang kan. Nah, ini tugas kita. Kita harus bisa beradaptasi dan bisa masuk ke ruang-ruang tersebut kayak gitu. Nah, yang pertama yaitu apa sih keutamaan bekerja digital nih? Saya iming-imingi teman-teman biar teman-teman nanti setelah ini langsung wah enak banget nih kata Mas Adit tadi bekerja digital tuh enak banget bisa dikerjakan di rumah. Kayak gitu benar. Yang pertama kerja digital tuh yaitu efisien. Benar banget kita bisa bisa lebih menghemat waktu kan karena tidak perlu ke kantor kayak gitu. Nah, itu juga salah satu pertama dari era sekarang tuh contohnya kayak kita tuh tanpa kita berkunjung ke daerah mana tuh kita ikut webinar. Sekarang kita bisa webinar melalui online seperti ini. Nah, ini juga salah satu menghemat efisiensi waktu juga, efisiensi ini juga tanpa ruang batas. Kita bisa bertemu yang sana dari Blitar, saya dari Tuban. Kita bisa bertemu bareng, kita bisa sharing bareng melalui platform Zoom ini. Nah, ini juga salah satu pemanfaatan teknologi digital yang ada kayak gitu, teman-teman. Yaitu yang ketiga yaitu kreativitas. Nah, ini benar banget. Jadi di era digital ini menguji kreativitas kita. Kita bisa berkreatif nggak di era digital seperti contohnya di desain. Nah, itu kita bisa berkreatif di dunia perdesainan kayak gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu melek teknologi. Teman-teman ini harus bisa dalam kondisi seperti yaitu melek teknologi atau mengerti teknologi. Nah, ini penting banget, teman-teman. Jadi teman-teman menjadi pemuda milenial nih seperti saya itu harus bisa menjadi pemuda yang melek teknologi, itu benar banget. Nah, langsung saja ke slide berikutnya yaitu membahas tentang jumlah penduduk di Indonesia. Sudah hampir sekitar penduduk 272 juta penduduk di Indonesia tuh sudah hampir 64%, sekitar 175 juta itu pengguna internet. Nah, ini ngapain aja gitu? Udah digunakan secara optimal belum? Nah, karena di sini mungkin kebanyakan usernya menggunakan handphone kan. Nah, di sini saya mengajak pengoptimalannya tuh menggunakan handphone kayak gitu. Nah,
Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Nah, ini pengguna internet di Indonesia. Pengguna platform media ini ada YouTube yang paling tinggi. Ini pada saya ambil datanya tuh pada bulan Januari 2020. Nah, mungkin sekarang sudah naik lagi kan, tren-trennya sudah berubah. Nah, ini juga salah satu kita harus beradaptasi dan bisa mengoptimalkannya. Sekarang banyak orang-orang menjadi YouTuber. Itu juga salah satu saya apresiasi banget karena dia bisa mengoptimalkan media platform itu menjadi pundi-pundi uang bagi mereka. Nah, ini juga salah satu kita juga harus bisa masuk ke dalam lini-lini seperti ini. Itu teman-teman tantangan kita. Nah, bagaimana sikap produktif di era digital seperti ini? Nah, kita harus bagaimana dengan kondisi digital atau sikap produktif tentunya di masa pandemi seperti ini. Nah, kita harus berpikir handphone kita itu bisa dibuat apa aja sih dan bisa digunakan untuk apa, hanya untuk main game atau hanya untuk chattingan aja? Tentunya tidak. Nah, kita bisa mengoptimalkannya dengan nanti saya akan kasih bocoran nih, teman-teman mungkin setelah ini bisa mengoptimalkan ternyata handphone tuh bisa sudah mirip laptop kayak gitu. Karena sudah banyak aplikasi software-software yang ada di handphone yang bisa dimanfaatkan teman-teman. Oke, tidak usah lama-lama, mungkin teman-teman di sini udah penasaran kan, handphone tuh bisa dibuat apa aja sih? Nah, kayak gitu. Nah, saya bocorin dikit perangkat digital tuh ada apa saja sih? Yang pertama, ada yang namanya handphone yang akan kita bahas nanti. Ada juga tablet, laptop, flash disk, printer, dan lain-lain. Teman-teman mungkin udah ngerti kayak gini. Nah, langsung saja ini akan aku bocorin dikit-dikit nih tentang handphone kayak gitu. Nah, kenapa handphone? Kenapa saya lebih bocorin handphone? Karena yang pertama tadi sudah banyak teman-teman di sini tentunya sudah punya handphone kan. Nah, disitulah saya mengajak teman-teman untuk mengoptimalkannya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, bisa agar ada feedback positif bagi kita, bukan hanya untuk chattingan atau main game aja kayak gitu. Nah, yang pertama aplikasi banyak dan gratis, bener banget. Nah, sekarang sudah banyak software-software gratis yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nah, yang kedua yaitu multifungsi. Ya benar. Dan sekarang handphone sudah mulai mirip-mirip dengan laptop. Jadi sudah mulai apa ya mengejar teknologinya kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu online setiap saat. Nah, kayak ini juga benar banget. Karena nggak mungkin kita mau kemana-mana ke bawa laptop kan serasa berat banget atau serasa kurang efisien. Kalau kita menggunakan handphone nih, itu akan lebih apa ya lebih enteng juga, lebih ringan dan bisa cepat banget untuk nyalakannya. Tinggal klik. Nah, kalau laptop kan kita buka dulu, kita klik tombol on, baru setting kita mau apa kayak gitu. Nah, dengan handphone kita lebih cepat dan lebih efisien waktunya. Yaitu yang terakhir mirip PC atau laptop. Nah, ini berbanget sekarang sudah sistemnya udah mirip-mirip. Nah, ini makanya saya mengajak teman-teman untuk bisa mengoptimalkannya kayak gitu. Nah, aplikasi Android. Nah, ini saya jelasin dikit sebelum masuk ke materi yang utamanya, yaitu bisa digunakan untuk surat menyurat. Benar banget. Pasti udah tentu ada Gmail kayak gitu dan lain-lain. Ada percakapan. Ini sudah familiar banget kayak WhatsApp kayak gitu, Facebook. Nah, itu juga salah satu aplikasi percakapan. Pengolahan kata, kamera dan scan. Jadi HP juga sekarang sudah bisa dibuat scan dengan nanti aplikasinya saya bocorin. Ada juga desain grafis, bisa desain juga ternyata, penyimpan data, pengelolaan keuangan dan pencari informasi di peta. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya aplikasi pembantu kerja. Saya kan tadi udah bilang ini saya bocorin langsung saya untuk teman-teman agar bisa diimplementasikan setelah ini. Nah, jadi aplikasi pembantu kerja yaitu Wifresh Office, udah mirip dengan Excel, Word, itu bisa dikerjakan di sini semua. Nah, lebih mudah kan, lebih efisien juga kan untuk para khususnya mahasiswa-mahasiswa dan siswa-siswa nih. Nah, ini kita bisa mengoptimalkan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu cam scanner. Nah, ini tadi saya udah bilang, jadi handphone bisa digunakan scan. Dengan menggunakan handphone kita nyekan lebih mudah dan lebih cepat, efisien juga kayak gitu. Gratis juga tentunya bisa di-download di Play Store. Kayak gitu teman-teman, bisa langsung di-download setelah ini. Ada juga Google Chrome nih, ini aplikasi browser yang lebih mudah. Ada juga untuk pencatat pengeluaran dan pemasukan. Jika kita punya usaha, kita bisa menggunakan buku kas. Nah, seperti yang kita pakai ini Zoom meeting. Nah, ini juga kita bisa optimalkan, bisa untuk sharing-sharing dengan teman kayak gini, kita sharing-sharing mengenai digital skill tentang pengoptimalan handphone untuk biar produktif, ada feedbacknya di masa pandemi kayak gitu teman-teman. Nah, jadi bukan hanya laptop dan handphone saja, laptop yang bisa digunakan edit video dan desain, ternyata di HP pun juga bisa. Apa sih Mas Adi aplikasinya? Yang pertama yaitu tentang aplikasinya bernama KineMaster. Biasanya untuk edit video nih, yang teman-teman suka ngedit, ini bisa dioptimalkan. Ada namanya KineMaster. Nah, ini juga mantap banget aplikasinya. Ada juga Viva Video.
dan Filmora. Nah, ini bisa di-download gratis. Nah, kalau mau bingung, bagaimana sih cara penggunanya? Nah, sekarang kan sudah zaman milenial kan, sekarang apa-apa tanya di YouTube. Nah, kita bisa cantri. Contoh nih keyboardnya, bagaimana sih cara ngedit di KineMaster. Nah, itu juga salah satu pemuda yang sudah milenial bisa mencari informasinya di YouTube kayak gitu, teman-teman. Nah, ada yang bilang, apakah desain itu hanya bisa dilakukan di laptop, Bang? Nah, salah banget. Sekarang desain juga bisa dikerjakan di handphone loh dengan desain-desain yang keren. Kadang saya kalau lagi malas buka laptop nih, desain pakai handphone. Biasanya yang paling menggunakan Canva. Nah, ini aku bocorin nih aplikasi selain Canva yang bisa digunakan untuk edit poster atau banner atau yang bisa dibuat bisa dicetak dengan hasil yang kualitas bagus. Nah, ini aplikasinya teman-teman saya bocorin. Yang pertama yaitu Pixel Lab. Nah, ini teman-teman mungkin masih asing, nanti bisa mungkin cari tutorialnya di YouTube. Ada juga Canva, mungkin ini sudah banyak yang familiar karena lebih mudah diakses. Yang selanjutnya Pixel Pro dan PixArt. Nah, ini teman-teman bisa download gratis di Play Store kayak gitu. Nah, mungkin ada rekomend saran lagi bisa di kolom komentar, nanti kita bisa sharing-sharing kayak gitu. Nah, ada yang banyak banget nih yang tanya, Bang, aku mau buat aplikasi nih, tapi aku belum punya laptop. Terus ada lagi, Bang, Adip, aku mau ngoding nih, belajar ngoding, karena aku besok mau ngambil jurusan teknologi yang bisa buat aplikasi dengan coding. Tapi sekarang aku belum punya laptop nih, masih nabung. Nah, apakah bisa, Bang, kita belajar ngoding di handphone? Nah, ini aku jawab. Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa ngoding, bisa bikin aplikasi di handphone. Nah, ini salah satu ilmu yang berharga. Jangan lupa dicatat, teman-teman. Nah, jawabannya adalah bisa. Jadi apa saja sih aplikasinya? Langsung ke slide berikutnya saya bocorin kayak gitu. Itu yang pertama namanya tuh untuk kita buat aplikasi nih, membuat aplikasi di aplikasi dengan handphone. Yaitu namanya Apps Geyser. Nah, bisa ini diklik di browser Apps Geyser. Nah, itu bisa langsung kita buat aplikasi custom atau game-game atau game yang bisa diakses di Android itu bisa, nanti kita bisa upload di Play Store kayak gitu. Nah, ada juga Kodular nih, saya bocorin lagi. Ada juga Jaggle.id kalau kita mau bikin startup kayak Gojek itu. Nah, itu bisa banget. Nah, ini juga saya bocorin nih. Teman-teman nanti tinggal ngoptimalin. Nah, ini tugasnya teman-teman nanti. Ada juga ada yang tanya tadi apakah bisa dapat ngoding? Jawabannya tuh bisa. Nah, kita bisa pakai aplikasi yang namanya Decoder. Mau pakai bahasa C++, yang belum ngerti nih mau pakai bahasa Java itu bisa banget. Nah, teman-teman bisa ngoptimalin platform-platform yang sudah saya bocorin nih. Mungkin penasarannya tambah kan, mungkin langsung diinstal. Nanti mungkin cari tutorial bagaimana sih cara ngoding di aplikasi Decoder. Itu ada di YouTube. Semuanya udah ada. Kita tinggal bagaimana kita bisa ngoptimalin nggak. Nah, itu tugas kita. Dan lalu adalah CPB Droid. Nah, ini juga kita bisa optimalin kode editor. Ini bisa download di Play Store. Nah, gratis, teman-teman. Nah, ini tugasnya teman-teman. Bisa ngoptimalin nggak? Nah, itu tugas yang paling penting. Kayak gitu. Nah, jadi sudah saya jelasin yang panjang lebar tadi. Inilah tugas teman-teman tadi harus bisa ngoptimalin ya. Mulai dari desain, ternyata desain itu bisa pakai handphone ya. Nah, itu juga salah satu keuntungan banget bagi kita. Yang dulu kita berpikir hanya mau desain keren tuh hanya pakai laptop ya. Sekarang bisa pakai handphone ternyata. Wah, ini teknologi lagi berkembang banget. Sekarang laptop aja sistemnya udah hampir kesaing nih sama handphone kayak gitu. Nah, ini teman-teman harus bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini dan tetap semangat untuk belajar. Nah, dengan adanya webinar-webinar ini kita harus ikut terus. Webinar literasi digital nanti mungkin ada materi yang lain share-share tentang pengoptimalan handphone, aplikasi bla 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 untuk desain. Nah, itu juga salah satu penting. Nah, teman-teman di sini bisa mengoptimalkan aplikasi-aplikasi yang sudah saya bocorin tadi. Nah, kesimpulannya jadi jangan teman-teman hanya berpikir gini, wah saya tidak punya perangkat laptop nih, tapi saya punya handphone. Nah, itulah salah satu teman-teman harus bisa berpikir, saya harus bisa mengoptimalkan perangkat digital yang saya punya, contohnya handphone. Tadi sekarang handphone sudah bisa semuanya kayak gitu. Sekarang dalam genggaman kita aja sudah bisa melakukan semuanya. Itulah teman-teman teknologi sekarang. Nah, ini jadi pesan saya tetap berkreativitas walaupun perangkat kita adanya itu, kita harus tetap berkreativitas. Jangan sampai perangkat digital kita itu menjadi penghalang kita untuk berkarya. Tetap semangat berkarya untuk teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin nanti ada sesi sharingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.